pertama ya, cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan ini adalah kita harus sadar dulu kita ini terbuat dari apa. Kita ini terdiri dari dua hal, ada jasad, ada ruh. Kita harus sinergikan dua hal ini, baru kita bisa dapat yang namanya kebahagiaan. Contoh, jasad menginginkan kemewahan, harus kita sinergikan dengan ruh. Kalau seandainya hanya mengharap kemewahan, apapun caranya, misalnya dengan korupsi, dengan mencuri, dengan mengambil hak orang lain, maka ruh ini akan berontak. Orang yang korupsi mungkin di ATM-nya punya duit ratusan juta atau bahkan mungkin miliaran, tapi karena dia punya ruh itu menolak, maka dia nggak akan bisa menikmati apa yang telah dia miliki, karena caranya nggak benar. Jasad menginginkan makanan yang lezat, kembalikan kepada ruh. Ternyata ruh kemudian menjawab, oke, makan lezat boleh, tapi awas kalau makan dari harta yang haram, saya nggak akan terima. Karena ruh ini adalah satu makhluk ciptaan Allah yang istimewa, yang akan kekal abadi selama-lamanya. Kalau kita udah meninggal, jasad kita udah jadi makanan cacing, tapi ruh tetap kekal dan abadi untuk kemudian hidup di yaumil akhir. Dalam kitab Mufradatul Quran lil Isfahani, di situ disebutkan apa arti dari sa'adah. Kebahagiaan itu apa sih? Makna dari kebahagiaan apa? Ternyata arti dari kebahagiaan adalah muawanatullah lil insan ala nailil khair. Bantuan Allah terhadap seorang manusia untuk terus mengerjakan kebaikan. Itu adalah sa'adah. Itu adalah kesenangan. Nanti kita akan bahas contoh demi contoh. Ternyata para anbiya, para nabi-nabi itu yang sekilas hidupnya itu adalah sulit, berat, ujiannya luar biasa, tapi selalu merasakan kebahagiaan. Kita akan bahas nanti satu demi satu. Karena itulah ketika mereka dekat dengan Allah, apapun kondisi yang Allah tetapkan buat mereka, mereka merasa senang karena mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa makhluk yang paling bahagia di muka bumi? Dialah kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa makhluk yang paling celaka? Dialah iblis. Tinggal kita lihat perilaku kita seperti siapa, seperti Rasulullah atau seperti iblis. Kalau seperti Rasulullah, maka kita akan bahagia. Kalau seperti iblis, maka kita akan sengsara, celaka, rugi selama-lamanya. Kita lihat dalam Maulid Al-Habsyi, ini bicara tentang kebahagiaan. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi ini, kalau kita lagi mahallul qiyam berdiri, itu ada satu ungkapannya, marhaban bika inna bika nus'ad. Sesungguhnya bika nus'ad. Ada orang ngomong begini, ini beda nih antara inna nus'ad bika atau inna bika nus'ad, beda. Saya berbahagia bersamamu, tapi beda dengan bersamamu saya bisa bahagia. Kalau saya bahagia bersamamu, saya juga bisa bahagia bersama yang lain. Tapi bersamamu, hanya bersamamu lah saya bisa bahagia. Kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan dalam hati kita, maka harus dekat-dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutin perintahnya, jauhin larangannya. Terus seperti itu, nanti kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan kebahagiaan. Juga dalam kitab yang sama, Maulid Al-Habsyi itu dalam Syama'il banyak tuh pujian tentang Nabi. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Setiap apa-apa yang terpuji di muka bumi ini pasti datangnya dari Rasulullah. Gak bisa kita mau bahagia kalau jauh dari manusia yang paling bahagia. Kana la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufan. Kenapa di antara cara Nabi itu terus bahagia? Karena Nabi tidak berbicara, tidak melakukan sesuatu kecuali yang baik. Berbicara. Banyak permasalahan yang terjadi di tengah-tengah manusia ini karena ucapan kita.
bini sama lakinya salah ngomong, salah nada jadi berantem. Mau negor cuman kasar jadi ribut. Nabi negornya aja ma'ruf. Nabi cara negor orang yang berbuat salah caranya baik sehingga orang itu jadi berubah menjadi baik. Kalau kita tegur tapi caranya kita salah, maka kita bukan merubah dia tapi kita sedang menghardik dia, menghina dia. Jadi caranya juga harus ma'ruf. Dalam berbuat, dalam berucap, semuanya adalah yang baik. Nanti dari situlah kita bisa jadi mirip dengan Rasulullah dan akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Siapa orang-orang yang berbahagia? Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antaranya selain para nabi adalah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Para wali-wali Allah la khaufun, gak pernah takut, walahum yahzanun, gak pernah sedih, hidupnya bahagia terus. Kenapa bisa begitu? Baca ayat selanjutnya, lanjutan daripada ayat tersebut. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kenapa mereka ini para wali-wali Allah gak pernah takut, gak pernah sedih hidupnya? Karena mereka beriman, wa kanu yattaqun. Di sini fi'il mudhari, dan mereka terus menerus senantiasa bertakwa. Bukan sekali bertakwanya, bukan 2 kali bertakwanya, tapi nggak berhenti, terus senantiasa bertakwa kepada Allah. Inilah aulia Allah. Ya, itulah aulia Allah. Lanjutannya apa? Lahumul busyra fil hayatid dunya. Bagi mereka lah kabar gembira dalam kehidupan dunia. Jadi dan akhirat tentu udah pasti. Tapi mereka ini orang-orang yang yattaqun, terus menerus mendapatkan kabar gembira dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.